وأولئك هم المفلحون. Allahul Alim. Ketua Panitia Ramadan 1445 Hijriah. Amma ba'du, yang full banyak. Alhamdulillah ustaznya 30 malam full hadir 100%. Itu berkat dukungan kita semua Bapak Ibu. Kemudian kajian subuh setiap subuh juga alhamdulillah kita laksanakan setiap subuh Ramadan. Kemudian 10 malam terakhir, malam 21 sampai malam 29 kita melaksanakan i'tikaf di malam ini di masjid kita ini untuk melaksanakan amal istimewa di bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah juga lumayan dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti ada peningkatan walaupun belum signifikan Bapak Ibu untuk pelaksanaan i'tikaf Ramadan itu. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang semakin bagus dan semakin meningkat jemaahnya. Kemudian tugas kita di masjid, baik muallim maupun panitia atau beberapa jemaah kita yang buka dan sahur di masjid, memanfaatkan sebaik-baiknya dan cukup untuk kegiatan kita. Untuk itu dari malam pertama sampai malam terakhir, malam 29 untuk infak dapur Ramadan yang setiap malam kita gilirkan itu terkumpul sebanyak Rp35.223.000. Sebanyak Rp5.932.000, sehingga semua di total memasukkan Ramadan dan Idul Fitri sebesar Rp76.899.000. Kita berikan juga insentif jasa untuk bapak-bapak dan saudara-saudara kita panitia dan petugas Ramadan. Panitia dan petugas seperti petugas keamanan, petugas parkir, petugas sandal, dan relawan-relawan lainnya, penghitung infak dan penyebar bakul, itu kita keluarkan semua insentifnya sebesar 16.450.000. Sehingga baik Idul Fitri maupun Ramadan, Idul Fitri termasuk khatib Idul Fitrinya dan imannya, semua total pengeluarannya sebesar Rp46.802.000. Jadi pemasukan sebesar Rp76.899.000 dikurang Rp49.802.000, maka saldo sampai hari ini dikas dari tangan bendahara panitia Ramadan dan Idul Fitri sebesar Rp27.097.000 panitia Ramadan. Nah, itu laporan keuangan selama Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan baik yang terkumpul dan yang dikeluarkan semua adalah berkah menjadi amal soleh bagi kita. Kita yang dikelola oleh PZ Masjid Al-Arafah terkumpul zakat fitrah dari muzakir sebanyak 465 kakak Bapak Ibu yang menyerahkan zakat fitrahnya ke PZ Masjid Al-Arafah. Warga kita tak salah berapa tadi? 900 ribu Pak ya? Hampir 1000 kakak Bapak Ibu kita di RW 8 ini yang menyerahkan zakat fitrahnya ke Masjid Arafah itu sebanyak 465 kakak. Sudah ada ditunjuk panitia, sebaiknya kita serahkan ke panitia supaya nanti pembagiannya adil dan merata. Kalau langsung kan nggak adil, yang kenal-kenal dia yang dibagikan, kan? Syukur-syukur kalau kerabat terdekat. Memang diutamakan infak. Kalau infak itu betul diutamakan dia keluarga terdekat. Tarik ala infak namanya. Tapi kalau zakat itu ke panitia, ke amil Bapak Ibu. Jadi mungkin selama ini kita dengar ada yang kami tanya, mengapa tidak ke UPZ, kenapa tidak ke amil diserahkan? Apa jawabannya? Kami dengar Ustaz bilang kan lebih bagus ke kerabat. Benar, tapi itu kalau infak. Nanti mohon dirusai Ustaz. Ya. Kalau
Bukan tidak boleh, boleh Bapak Ibu, boleh sah zakatnya ke keluarganya sah ke saudaranya sah, tapi lebih utamakanlah bagusnya ke amir. Karena Rasulullah sahabat itu zakat itu dikumpul oleh panitia oleh amir. Tapi kalau infak, nah itu barulah Bapak Ibu terserah. Itu kan utamakan keluarga terdekat, saudara, keponakan, jiwa. Dari 465 kakak itu, maka terkumpullah zakat fitrah dari panitia ambil zakat ini sebanyak 57.680.000 rupiah zakat fitrah. Kemudian ada saudara-saudara kita yang mampu mengeluarkan zakat mal, ada 6 kakak yang mengeluarkan 6 orang yang mengeluarkan zakat mal itu sebanyak 12.465.000. Ditambah ada fidyah sebanyak ada 2 orang baik fidyah itu 1.800.000 rupiah. Maka total penerimaan panitia zakat fitrah, zakat mal ditambah fidyah tadi itu sebesar 71.945.000 rupiah. Dan itu semua kita bagikan. Alhamdulillah kita bagikan habis semuanya. Kepada Muzaki untuk anak yatim terkumpul melalui panitia zakat terkumpul untuk anak yatim sebesar 3.745.000, untuk duafa 915.000, untuk masjid 2.488.000. Yang diterima amil zakat adalah 7.148.000 rupiah. Dan ini yang harga sudah kita setor ke pengurus atau DKM masjid. Oke, sip. Berselawat pada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. PSK beserta jajarannya, Ketua PHBI kita di Rw 08 ini, pada tahun ini ya sudah 3 minggu menyelesaikan hingga waktunya, dan ini semuanya bisa kita pergunakan nanti untuk kepentingan masyarakat kita. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada ketua ya, ketua DKM dan jajarannya, baik tokoh masyarakat. Pertama, menyangkut dari kegiatan yang sudah ada dilaksanakan selama ini, anak yatim, ya, doafa, ya, termasuk kegiatan sosial lain. Selama ini diberikan 1 tahun itu 3 kali. Untuk tahun ini kami juga menyarankan kalau bisa tolong dipelajari lagi apakah diperlukan setiap bulan ataupun 1 kali 3 bulan ataupun sekali 6 bulan. Kenapa begitu? Tingkat keperluan daripada anak yatim kita ini bervariasi. Ada orang tuanya, ibunya masih bisa menanggulangi keinginan atau ekonomi daripada keperluan daripada anak yatim kita. Ada yang tidak. Nah, saya tahu di situ, kita mungkin tahu. Ada yang datang, tak tolong Pak ini, kami begini. Ya. Nah, tekniknya nanti silakan Pak Ketua atau pengurus yatim bagaimana sistemnya. Ya. Apa? Uang juga jangan ditumpuk sama ya, jangan di banyak berletak. Bagi apa kita, kenal kebutuhan apa, sangat juga bervariasi. Ya. Kita bagi masukan dari kami selalu RW, ya. Karena ada juga yang sampai ke diri kita. Ya. Jadi kalau nggak apa-apa, minus, nggak apa-apa hadir. Karena masyarakat itu tetap memberikan upah kepada masjid, kepada anak yatim,
kepada Tuhan. Ya. Jangan uang ada nanti sementara ada yang menangis kelaparan dan lain sebagainya di tempat kita. Kesejahteraan sosial, ya, bantuan kepada masyarakat kita itu yang perlu kita pikirkan. Kalau mau ada lagi nanti tingkatannya, beri, kasih, ya, modal bagi masyarakat kita yang berhak menerima. Jadi tolong sama-sama kita pikirkan, Pak Ketua, ya termasuk Pak Pendiri, ya, semuanya perlu pikirkan ini nanti. Dan bagaimana teknisnya nanti, ya silakan saja. Kalau saya selaku RW tentu memberikan masukan, dan insya Allah saya siap menerima semuanya. Ya. Kami rasa itu kita yang berangkat haji nantinya, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan diberikan kesehatan maupun berangkat dan kembali ke tanah suci. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang mana pada kesempatan mungkin pada hari yang perkenalannya kita tidak sempat hadir. Pertama Bapak Mulyadi, yang kedua Bu Yani Fitri, yang ketiga Ibu Hasna. Pak Mulyadi dengan Bu Yani, nah ini apa namanya, yang satu inilah, satu keluarga. Jadi insya Allah ini keluarga kita yang akan berangkat. Kebetulan mungkin Pak Mulyadi informasinya lagi tugas di luar kota. Ada Pak Mulyadi dan ada kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan Bu. Ada kamera Bu. Ya, gini. Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa azwajihi wa ayat al-ukhra wa addim fi an-nas bil 'adl ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhabir ya'tina min kulli fajj. Ada begini Allah. Insyaallah ini luar biasa. Tidak apa-apa, ini memang terjadi di zaman Rasul. Di zaman Rasul dulu kejadiannya pernah ada. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fatu ilaiha wa tarakuka qa'im. Ketika Nabi berkhutbah, hilang jemaah. Hilang jemaah. Saya takut malam ini nanti lebih 10 menit hilang jemaah. Sedang Nabi itu ditinggalkan oleh orang-orang kalian. Hilang jemaah. Kenapa dia hilang? Karena mereka menengok ada perdagangan dan permainan. Wa tarakuka qa'imah, dan ditinggalkanlah Nabi sendiri sedang berkhutbah. Ditanyalah ke orang-orang kala itu, kenapa kalian tinggalkan Nabi? Kalau ngaji dengan Nabi, dah sering gitu. Kalau main-mainnya sekali ya. Jadi kita akan masuk ke babak berapa sekarang? Semifinal ya? Jarang-jarang kita masuk semifinal ya. Kalau dengan ceramah ini dah sering. Jadi ketua panitia 30 malam ada yang dah ceramah. Apa subuh? Saya tanya ke ketua 30 malam itu 29 ketua 30 deh. Berarti mau mandi ya ketua rumahnya. Nah, memaafkan. Sebenarnya yang diperintahkan Allah itu bukan minta maaf. Yang diperintahkan Allah itu memberi maaf. Karena kalau memberi maaf berarti kita maju lebih daripada meminta maaf. Karena sebelum orang itu meminta maaf, lalu kita sudah memaafkan.
Dan pengisi surga itu bukan yang minta, tetapi yang memaafkan. Dalam surah Al-Imran 134 Allah menyebutkan tanda orang yang akan dimasukkan ke surga. Satu di antara tanda itu adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan yang lain. Karena itu tanda orang yang akan dimasukkan ke surga adalah orang yang bisa memaafkan orang. Kalau masih Bapak Ibu berkata, Lete maaf kerjaan untuk Allah, tapi sampai mati yang mau kata. Itu ya kan? Kalau begitu, ini belum akan masuk surga nih. Ya. Karena kata wal 'afina 'anil nas, al-'afu itu asal katanya oleh orang ahli bahasa Arab, asal katanya afa ya'fu. Maknanya adalah menghapus. Angin telah menghapus pasir. Itu dalam kamus bahasa Arab. Berlubang setiap unta di jalan membekas kaki. Tiba-tiba datanglah angin kuat, meniup pasir tadi. Maka pasir itu bergerak menutup lubang itu. Itu namanya kata al-'af. Jadi kalau udah memaafkan, itu memang kembali semula. Dia mengganti setiap kejelekan orang itu dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Dia ganti ulanglah setiap kejelekan orang itu dengan ahsan, dengan kebaikan. Nabi pun berkata, wa ahsin man asa'a ilaika. Kalian mesti berbuat baik kepada orang yang asa'a ilaika, orang yang berbuat jelek kepada kalian. Ya Ustaz, berat nih. Memang berat karena hadiahnya surga. Yang ringan-ringan itu hadiahnya dipasangin. Nah, itu dia tuh pendek. Karena berat ringan, maka hadiahnya surga. Saya baca sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis yang sangat panjang. Kita memang wajib memaafkan orang. Sebab kalau kita nggak maafkan orang, itu rugi kita dua kali. Rugi di dunia, rugi karena kita tak dapat pahala. Karena sejatinya orang yang menganiaya kita, orang yang menzalimi kita, lalu kita maafkan, kita dapat pahala. Tanpa melakukan apapun, kita dapat pahala. Tinggal memaafkan. Lalu kita nggak maafkan, pahala itu tak dapat. Yang kedua, ruginya di akhirat. Ternyata tidak memaafkan orang itu merugikan. Lalu nanti ibu-ibu memang telah dianiaya oleh orang lain. Suami ibu diambil di kawan. Contohnya agak provokatif, ngomong agak panas. Jadi laki ibu, suami ibu dibawa oleh kawan. Bapak sakit hati. Tahu-tahu dia datang minta maaf. Maaf ibu, aku hilang. Sebenarnya aku nggak nyiur, tapi apa masuk dulu. Ibu mungkin ya itu dalam posisi yang berat, dimaafkan dan dimaafkan. Akhirnya ibu memilih tak maafkan, walaupun tidak berdendam, tapi tidak maafkan. Akhirnya ibu memang orang solehah, tercatatlah sebagai salah satu orang yang akan dimasukkan ke surga. Ibu tunggulah dia di situ. Siapa orang yang cari ibu? Orang yang dibawa oleh suami ibu. Kan masalah kita kan harus clear. Masalah kita sesama manusia ini Allah tidak mau intervensi. Harus clear sesama kita. Maka dicarinya lah ibu di akhirat nanti pada masa mencarinya itu payah. Kenapa payah? Karena kita nggak bisa kirim Sherlock. Kalau di dunia itu ditanya di mana rumah ibu, di mana aku jumpa. Asmata yang mau Sherlock ya. Besok tidak bisa ibu Sherlock karena masing-masing belum bawa iPhone atau handphone. Nah kan, ibu tunggulah di situ. Ibnu Hibban menyebutkan sampai ratusan tahun ibu menunggu baru datang. Sementara oranglah
maka agak di surga di situ juga. Karena kalau kita bermasalah dengan orang, itu jiwa kita jadi nggak tenang. Ibu bermasalah dengan tetangga, bapak masalah dengan kawan sekantor. Kira-kira begitu ibu paginya itu bermasalah dengan tetangga, dengan malam ingat masalah itu, kira-kira susah tidur atau enggak? Susah kan? Mbak punya pengalaman masalah dengan tetangga. Masalah itu membuat kita susah tidur. Teringat kita sedang makan enak-enak, ingat masalah kesalahan tadi dengan tetangga itu, hilang segera. Orang yang punya sifat mutmainnah inilah yang akan dipanggil Allah ke surga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kata Allah. Jadi jiwa yang tenang itu laisa jaza, tidak ada balasannya kecuali jannah surga. Kok bisa orang naik haji itu masuk surga? Sebenarnya bukan haji aja. Nah, tetapi hadis ini populer untuk memotivasi orang pergi haji. Karena setiap ibadah apapun yang kita lakukan itu ending akhirnya ya surga. Puasa kemarin surga, karena puasa itu menjadikan kita orang bertakwa kan. Takwanya untuk apa? Mu'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Kalau kita puasa dan bertakwa, maka kita menjadi pengisi surga. Salat yang kita lakukan, as-salat itu kita jannah. Salat itu anak kunci surga. Zakat itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Karena orang yang dicampakkan ke neraka itu karena dia satu di antaranya nggak bayar zakat, nggak berinfak, nggak memberi. Dalam surah Al-Haqqah Allah katakan orang-orang itu dicampakkan ke neraka. Lalu ditanya, mengapa kalian dicampakkan ke neraka? Apa katanya? Halaka anni maliyah. Harta yang kami miliki dulu tidak kami gunakan untuk menolong orang. Ini surga. Mengapa puasa, mengapa sholat, mengapa haji, mengapa zakat mengantarkan kita ke surga? Karena sebenarnya dari ibadah-ibadah ini semua Allah telah menitipkan satu keyakinan tentang zat yang layak dan patut disembah itu adalah dirinya. Mana hubungannya haji dengan tauhid mentuhankan Allah? Ini haji ini kan syariat Nabi Ibrahim, ya. Karena itu Allah katakan wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ya Allah, wa adzim finnas. Engkau ajaklah, engkau serulah manusia-manusia ini untuk melaksanakan ibadah ini. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan Nabi Ibrahim kala itu protes kepada Allah. Protesnya di mana? Ya Allah, gimana saya harus memanggil orang-orang yang melaksanakan ibadah haji? Suara saya itu terbatas. Dulu nggak ada mikrofon. Nah, suara kayak gini. Bagaimana saya memanggil suara saya terbatas berapa meter ke depan? Tidak usah itu kau pikirkan lagi. Pokoknya aku suruh kau panggil aja. Tugas kau itu memanggil. Menyampaikan itu tak tugas kau lagi, menyampaikan itu tugas aku. Nah, ini dimensi akidah. Apapun ibadah yang kita lakukan punya dimensi akidah ini, meyakini Tuhan melakukan segala sesuatu sekehendaknya. Enggak kan? Enggak usah lagi bohong. Enggak. Memangnya usah usuk? Enggak. Begitu. Enggak juga. Yang kebayang saya sedang sholat tadi Pak Ketua, karena dia request dari kemarin Ustaz bawa surah Ar-Rahman, ya kan? Karena dia memaniak dengan surah Ar-Rahman. Jadi begitu tadi malah tuan apa karena Ar-Rahman yang bohong. Dia nggak bisa full konsentrasi.
Allah itu tahu. Allah telah buat solusinya. Maka begitu kita salam tadi, zikir pertama kita apa? Istighfar kan? Untuk apa istighfar? Ya Allah, tadi kami sholat ingat bola. Ya Allah, tadi kami sholat badannya tani siapa Ustaz Kuala. Ternyata di imam rukun tidak ada orang usul, tak pernah ketua. Ya begitulah, ya tak apa-apa. Astagfirullah ya Allah, aku minta ampun kepada engkau. Yolah kata Allah. Aku takut. Anak kan? Ya begitu agama ini. Ya tidak ada kesempurnaan. Jadi Nabi Ibrahim tadi, bagaimana ya Allah? Aku mengatakan, saya itu kau pikirkan, kau panggil aja lah. Cerita menyampaikan itu untuk kerjaanku. Sekarang kalian buat aja sholatku. Tentang kalian khusyuk atau tidak, apakah aku terima atau tidak, itu tidak kerjaan kalian. Tugas menerima menolak itu kerjaanku, dan belum kalian pikir. Sekarang kalian buat aja. Nah, kau tengoklah tuh orang-orang kan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir. Mereka datang dengan menunggangi unta khusus. Wa adzim bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Engkau tengoklah Ibrahim, mereka itu datang dari seluruh penjuru dunia ini. Ibu-ibu yang sudah pergi haji umrah, bapak-bapak, kita tengoklah siapa orang yang nyampe di tanah haram. Ada orang jauh di Afrika Utara. Kalau di kampung awak ada orang hitam, hitam itu masih putih. Nanti ibu tengok orang hitam memang hitam, macam jilbab ibu tu, hitam. Kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya yang rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan segala bentuk hilaf salah kami. Wa liwalidina, begitu pula kesalahan ayah kami. Warhamhum, rahmatilah dan kasihlah mereka ya Allah. Karena Rabbuna sighara, sebagaimana mereka telah mengasihi kami sejak kami kecil dulu ya Rahman. Terkhusus para ayah kami telah memberi kami di alam kubur sana ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jinan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Desa na. Kalau nakin Pak RW. Yo. Satu kan Pak RW apa? Iya. Dah habis. Aku juga terus. Sudah